Selamat datang kembali di tutorial 3GS Bahasa Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan library fisika untuk 3GS untuk menghasilkan suatu scene yang bergerak secara natural. Untuk JavaScript sendiri ada banyak sekali framework untuk 3D physics yang tersedia saat ini. Ada Oimo, ada Canon, ada Amo, ada VCGS untuk buat 3GS. Tapi untuk tutorial kita hari ini kita akan menggunakan CanonJS karena saat ini CanonJS salah satu framework physics yang cukup umum digunakan. Untuk menginstal CanonJS, kita akan menggunakan perintah npm-nya. Kita akan panggil npm install save canon. Dan dia akan menginstal CanonJS pada komputer kita. Oke. Setelah terinstall, kita tambahkan source kita ke node modules canon build CanonJS. Selain itu kita juga akan tambahkan juga script source kita ke node modules canon tools 3GS dan Canon Debug Renderer. Jadi CanonJS menyediakan yang namanya Canon Debug Renderer supaya kita dapat melihat bentuk dari apa yang kita buat di dalam CanonJS yang mungkin tadinya tidak terlihat, bisa dilihat, bisa dirender dalam 3GS. Saya punya sebuah scene sederhana yang hanya memiliki grid, tidak punya apapun yang lain. Di scene ini kita akan menambahkan fisika menggunakan CanonJS. Oke, saya akan tambahkan di bawah sini. Jadi yang pertama kali Anda harus lakukan di dalam sebuah setting awal daripada sebuah physics engine, Anda harus membuat atau mendefinisikan sebuah dunia fisikanya. Di sini saya akan definisikan sebagai dunia world adalah sebuah new canon.world seperti itu. Saya akan set world.gravity.set seperti itu. Saya akan buat supaya gravitasinya min 10 ke arah Y. Saya juga akan mengeset broadface sebagai new canon.broadface knife. Nah, broadface adalah sebenarnya algoritma yang digunakan oleh collision detection nanti untuk menentukan mana saja benda-benda yang akan diperhitungkan dalam perhitungan collision atau perhitungan tumbukannya. Jadi di sini sebenarnya ada banyak sekali algoritma yang bisa digunakan, masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing, tapi kita untuk contoh ini akan menggunakan naive broadface. Jadi cara kerja dari sebuah physics engine sebenarnya adalah dia bekerja bukan menampilkan hasil perhitungan, tapi hanya bekerja untuk menghitung di balik layar apa yang terjadi kalau misalkan sebuah benda terjatuh, sebuah benda tertubruk, atau sebuah benda diberikan tenaga, maka dia akan menghitung posisi bendanya sekarang berapa, nantinya berapa, kecepatannya sekarang berapa, kecepatan nantinya berapa, kecepatan putarannya, pantulannya, dan lain-lain, semuanya diperhitungkan oleh library physics-nya ini. Tapi library physics ini biasanya tidak punya output, jadi dia tidak bisa menampilkan ke layar sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Itu sebabnya kita menggabungkan CanonJS dengan si 3GS ini supaya kita bisa tampilkan apa yang ada di CanonJS ke dalam 3GS kita. Saya akan buat sebuah plane, sebuah dataran di sini. Saya akan buat dengan Canon, new canon.plane seperti itu. Saya akan buat plane body sama dengan new canon.body. Saya bilang shape-nya adalah plane, mass-nya adalah 0. Jadi di sini yang kita perhitungkan di dalam sebuah physics engine adalah pergerakan tumbukan dari body. Jadi dalam physics engine, terutama di CanonJS ini, kita punya yang namanya body. Di sini body itu bisa rigid body, bisa soft body, berarti sebuah benda yang keras atau yang benda yang lempuk gitu ya. Dan setiap benda ini kita bisa kasih propertinya. Setiap benda ini punya bentuknya seperti apa, punya masanya seperti apa, atau beratnya seperti apa. Di sini saya membuat sebuah body, jadi sebuah benda yang masanya 0 dengan bentuk datar, yaitu plane.
di sini ya. Jadi kita buat sebuah plane dan kita buat sebuah body yang datar. Nah, secara default plane pada CanonJS ini tegak lurus. Oleh sebab itu kita harus memutarnya supaya dia menghadap ke atas. Cara memutarnya adalah saya sebut plane body .quaternion .set from axis angle. Saya akan putar dia berdasarkan sumbu X sebanyak minus math.p bagi 2. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, CanonJS juga memiliki vektor 3 sendiri yang dia bisa gunakan. Anda bisa gunakan vektor 3-nya dari CanonJS seperti itu, hampir mirip-mirip dengan yang 3JS ya. Jadi di sini saya sudah buat supaya plane quaternion.set from axis angle saya punya perputaran sebanyak 90 derajat sehingga dia menjadi menghadap ke atas. Di sini perputaran yang dimaksud menggunakan quaternion. Kalau Anda belum tahu tentang apa itu quaternion, mungkin boleh coba searching dulu. Untuk dijelaskan sekarang soalnya cukup merepotkan ya gitu. Jadi nanti kita akan lama di quaternionnya begitu. Jadi kita akan skip penjelasan tentang quaternion. Kalau misalkan Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Anda boleh search di Google atau boleh bertanya di komen. Nanti siapa tahu kalau ada waktunya saya akan buat video tentang itu. Nah di sini sama seperti kita menambahkan mesh ke scene kita juga menambahkan body ke dalam world. Di sini world.addBody kita samakan plain body. Selain itu, kita juga perlu punya namanya timestamp. Timestamp ini menyatakan seberapa cepat atau menyatakan seberapa sering si physics engine ini akan mengupdate informasi yang terdapat di dalamnya. Kita akan buat dia 1/60. Ya. Kita buat 1/60 sehingga setiap kali 60 dia akan update sekali. Nah, kalau Anda perhatikan ketika ditampilkan di sini tidak ada perubahan pada 3JS-nya. Itu karena kita tidak menambahkan apapun secara mesh atau secara tampilan, hanya physics-nya saja. Oke, nah kita akan menambahkan sebuah Canon debug renderer untuk menampilkan apa sih sebenarnya yang dibuat oleh CanonJS ini. Jadi kita akan buat sebuah debug renderer adalah new 3.canon debug renderer. Di sini dia akan butuhnya scene dan world. Oke. And di sini kita akan panggil debug renderer dan update seperti itu. Hasilnya adalah kita punya atau melihat ada sebuah bentuk plane di sini yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau ini adalah hasil daripada Canon debug renderer. Jadi Canon debug renderer ini akan menampilkan setiap body yang ada di dalam CanonJS, yaitu world-nya. Jadi setiap body yang ada di dalam world akan ditampilkan oleh Canon debug renderer. Di sini kita hanya punya satu buah body, yaitu sebuah plane saja. Kita akan coba menambahkan sebuah body baru. Kita akan buat sebuah box. Ya, box ini adalah sebuah Canon.box. Ya. Nah, di sini box kita ini punya masukannya sebuah vektor 3, tapi vektor 3-nya dalam bentuk half extends. Jadi hanya setengah bentuknya. Jadi di sini kita buat new Canon dot vektor 3 0,5. Kalau kita pengen 1, kita bikin 0,5 0,5. Ini sama dengan kalau kita bikin box geometri di 111 gitu ya. Kita punya box, tapi kita belum punya body-nya. Kita akan tambahkan box body sebagai new Canon dot body. Saya akan buat shape-nya sebagai box dan mesh-nya sebagai 5. Di sini Anda bisa lihat di plane yang tadi saya pasang mesh-nya 0. Tapi di sini saya pasang mesh-nya 5 sehingga dia punya berat, sehingga kalau punya berat maka dia bisa bergerak. Kalau kita pasang mesh-nya 0, dia jadi benda yang tidak bisa bergerak. Oke, kita akan pasang si box body ini. Position-nya set sebagai 0,3
5,0. Ya, kemudian saya akan tambahkan world.addBody, yaitu si box body. Kita akan lihat. Ya, Anda bisa lihat sekarang box body ini ada di atas dan kita punya plane yang ada di bawah, tapi tidak terjadi apapun, padahal kita sudah set gravity. Yang mesti Anda lakukan adalah Anda mesti mengupdate world-nya supaya kita bisa melihat efek daripada pergerakan kita atau efek dari gravitasi kita. Kita akan panggil world.step sebanyak time step. Gitu ya. Hasilnya, kalau saya refresh, benda saya ini akan jatuh dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin memasang Canon GS body ini ke dalam 3GS body yang kita punya, maka kita perlu punya sebuah mesh sendiri. Kita akan buat sebuah box geometry sebagai new 3.boxGeometry. Ya, satu-satu. Kita akan buat supaya dia punya material sebagai new 3.Lambert material. Kita akan buat supaya warnanya ini sedikit berbeda. Kita akan bikin 0x FF. Kita akan bikin box yang warnanya putih ya. Oke. Kita akan buat sebuah B-mesh sebagai new 3.mesh. Oke. 3.mesh ini dari BGO dan BMath seperti itu. Nah, setiap kali kita update, kita harus mengubah juga posisi daripada mesh kita. Maka kita akan buat bmesh.position .copy adalah berasal dari body kita, box body, dari position. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja scene.add bmesh. Kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang saya akan punya sebuah mesh yang jatuh dari langit begini. Supaya mungkin lebih terlihat, saya akan ganti warnanya ya, supaya nggak kelihatan. Kita akan lihat. Nah, kita akan coba untuk membuat sekumpulan benda jatuh dari langit supaya kita bisa melihat interaksi antara satu sama lain daripada boxnya ya. Nah, kita bisa menggunakan shape berulang-ulang seperti kita bisa menggunakan box geo dan BMath ini berulang-ulang. Jadi sekarang saya akan buang dulu hasil BMath-nya ini. Saya akan buang dulu. Saya akan buat dua buah function. Function yang pertama saya akan buat init. Saya akan buat add mesh. Buat add mesh seperti ini. Saya akan pasang box ini di atas daripada add mesh. Kalau add mesh, maka saya akan buat sebuah body baru. Saya akan pasang di sini. Saya akan buat jadi saya akan buat semua geometri dan shape, juga material berada di luar daripada function, karena tiga hal ini akan tetap sama untuk setiap mesh yang akan kita buat. Kita akan buat dua buah array, kita akan buat bodies, dan kita akan buat meshes. Sebenarnya bisa satu array saja ini supaya mempermudah untuk dipahami. Begitu kita akan buat dua buah array. Nah, di sini kita akan tambahkan body-nya. Kita akan set dia sebagai method random. Method random kurang 2. Berarti dia dari min 1 sampai 1. Kita akan buat dia posisinya dari 8. Kemudian kita akan buat juga posisi setnya juga adalah random dari 2. Dari min 1 sampai 1. Nah, sekarang kita akan punya sebuah bodies yang akan spawning random. Di X dan Z yang random, tapi di Y-nya 8. Nah, ini baru membuat body yang dari Canon GS. Sekarang kita akan menambahkan 3GS-nya. Di 3GS-nya kita akan punya box mesh, adalah new 3.mesh. 3.mesh ini berasal daripada BGO dan BMath, gitu ya. Kita akan tambahkan meshes, .push, box mesh. Dan kita akan buat meshes
Kita akan tambahkan scene.add box mesh. Oke. Ini adalah fungsi add mesh saya. Saya akan menambahkan mesh saya ini berulang-ulang nanti. Kita akan tambahkan function update mesh. Ya, dari mesh ini kita akan lakukan sebuah for daripada i dari 0 sampai i lebih kecil daripada meshes.length. Ya. Saya akan buat meshes ke i titik position titik copy dari bodies ke i titik position. Gitu ya. Kita akan panggil juga seperti itu, meshes ke i position dan copy bodies ke position. Oke, jadi kita udah punya add mesh dan kita punya update mesh. Oke, kita akan panggil di sini. Setelah world time step, kita akan panggil update mesh. Oke. Kita akan coba dulu menggunakan set timeout. Set timeout seperti ini. Set timeout, kita akan add mesh. Add mesh. Dan kita kasih timeoutnya adalah 1000 millisecond. Jadi setiap 1 detik saya akan menjalankan ini timeout ya. Kita lihat 1 detik dan dia jatuh. Kita akan juga ya, dia jatuh. Saya akan ganti set timeout ini menjadi set interval. Nah, set interval ini berarti fungsi add mesh ini akan dipanggil setiap 1 detik. Hasilnya seperti ini, kita akan punya sebuah box yang turun dari langit. Anda bisa lihat. Nah, tapi walaupun boxnya turun dari langit, Anda bisa perhatikan bahwa boxnya itu, walaupun box fisiknya berputar, box aslinya kita, box 3D mesh-nya tidak berputar. Anda bisa lihat yang hijau berputar, sedangkan yang pink, yang ungu ini tidak berputar, walaupun sudah kita pasang update. Itu karena kita tidak hanya mengupdate position, tapi kita perlu juga mengupdate rotation-nya. Nah, rotation di CanonJS kita pakai quaternion. Oleh sebab itu kita juga harus update meshes ke i .quaternion dan copy dari bodies ke i .quaternion. Seperti itu. Sekarang kita bisa lihat. Nah, benda kita akan berputar dengan jauh lebih baik. Nah, selain kita bisa memasang properti dari benda, kita juga bisa memasang hasil tumbukan dari benda. Jadi kalau misalkan sebuah benda menabrak benda yang lain, kita bisa menentukan seberapa mantulnya, seberapa kasarnya sebuah permukaan dengan menggunakan yang namanya materials. Kita bisa tambahkan materials di setiap benda atau setiap body yang terdapat pada CanonJS. Jadi di sini misalkan kita di box body ini kita buat sebuah material, box Canon material, membedakan dengan material biasa ya, new canon.material. Ya, sini kita akan pasang materialnya sebagai box Canon material. Kita juga akan pasang juga di dalam sini, di dalam plane-nya, kita akan buat plane. Kita juga punya sebuah material, let plane material adalah sebuah new canon.material. Ya. Sehingga kita bisa bilang di sini materialnya adalah plane material. Nah, kalau kita punya 2 buah material seperti ini, kita bisa memasang interaksi antara material tersebut. Oke, sekarang kita akan tambahkan sebuah material interaction sebagai sebuah new canon.contact material. Jadi contact material ini akan menentukan interaksi antara material yang ada, yaitu si plane-nya dengan si box-nya nanti akan seperti apa interaksinya. Berapa pantulannya, berapa gesekannya, dan lain-lain. Kalau Anda ingin tahu ada apa saja, Anda bisa lihat di dokumentasi dari CanonJS ya. Kita akan pasang di sini plane material kita, dan kita akan pasang box Canon material kita, dan di sini ada option-nya gitu ya. Kita
kita bisa tambahkan world.add contact material sebagai material interaction. Di dalam option ini kita bisa banyak sekali pilihan di sini ya. Ada friksinya, gesekannya. Kita bisa pasang restitution, pantulannya. Kita akan pasang restitutionnya sebagai 2. Jadi restitution normal itu full restitution itu 1, tapi kalau kita bikin 2 berarti dia akan lebih memantul. Kalau kita lihat karena kita menggunakan restitutionnya 2, dia akan jadi sangat memantul. Ya, kita akan lihat hasil pantulannya jadi sangat-sangat memantul sekali. Kalau kita turunkan dia jadi 1, dia akan memantul tapi tidak akan sejauh yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa melihat detail-detail yang lebih lanjut tentang Canon.js dari dokumentasi Canon.js. Sini juga ada banyak contoh-contoh yang bisa Anda lihat, Anda bisa baca juga. Di dokumentasinya juga ada. Salah satu keuntungan daripada Canon.js ini adalah dokumentasi Physics Engine-nya cukup lengkap begitu ya, dibandingkan dengan mungkin Physics Engine yang lain, dokumentasinya sedikit kurang. Jadi kalau misalnya Anda di sini, enaknya Canon.js adalah dia punya dokumentasi yang lumayan cukup ada lah begitu ya. Oke, sekian tentang penggunaan Physics Engine di dalam 3GS dengan membantuan Canon.js. Kita akan bertemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.